adalah perbincangan di Rumah Inspirasi. Menarik untuk nanti kita diskusi dengan siapa tamu saya. Nanti saya akan perkenalkan, tapi Rumah Inspirasi ini lama kita nggak hadirkan. Sekarang kita hadirkan lagi karena kebetulan ada narasumber yang luar biasa, masih muda, energik, tapi beliau pakar hukum, terutama istilahnya law firm ya Pak ya? Iya benar Pak. Iya law firm. Sebenarnya saya agak segan manggil Pak, tapi ya untuk menghormati beliau lah. Masa dipanggil Mas kan ya? Tak apa, bebas Pak. Aja ya. Oke. Nama lengkap beliau adalah Pak Michael Sugianto, betul ya? Iya benar Pak. Benar ya. Gelarnya BASHMH CLA. Nah ini yang bingung ini karena gelarnya banyak banget. Ya. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa beliau ini memang pinter ya. Hobi sekolah aja Pak. Hobinya sekolah. Pak Mike ini senior partner di Ansugi Law. Iya benar Pak. Ya. Mungkin bisa cerita dulu Pak Mike untuk teman-teman. Sudah pasti banyak yang sudah mengenal Ansugi. Iya, di kalangan tertentu lah, mahasiswa. Tapi kan kali ini kita punya kesempatan untuk menjelaskan Ansugi Law ini berdiri tahun berapa, bagaimana ceritanya. Mungkin Pak Mike juga menjadi senior partner di Ansugi Law ini. Ya, thank you Pak Aldi. Jadi mungkin saya mau tanya dulu Pak, ini audiensnya kira-kira demografinya gimana ya, umurnya atau apa supaya pendengar kami itu 25-30 sampai 25-30, berarti seumuran saya ke atas lah ya. Betul, supaya saya nggak nanti kesannya kayak nuturin atau ngajarin gitu Pak. Gak apa-apa. Iya, karena saya biasanya juga ngomong ke mahasiswa gitu. Jadi kalau di Ansugi ini memang kita relatif baru ya, law firm yang baru berdiri di tahun 2019. Jadi emang kalau dibandingkan dengan senior-senior Surabaya tentunya saya jauh Pak, jam terbang apa. Cuman memang kita kebetulan punya kesempatan, timing, momentum ya, kesiapan yang tepat. Waktu itu COVID Pak. COVID itu semuanya kan kayak apa ya, istilahnya nggak tahu ini perubahannya gimana, jet lag semua menghadapi teknologi yang harus Zoom, harus apa, semua serba online. Itu banyak senior-senior tuh yang mungkin adaptasinya cenderung lamban. Jadi di situ kita masuk di sosial media, di Instagram, di YouTube, lalu banyak orang sudah mulai tahu, terutama mereka yang aktif sosial media ya usia 25 tahun ke bawah, mereka tahu kita, mahasiswa-mahasiswa kalau membuat acara online semua, mau ngundang profesornya lah, profesornya aja dulu waktu itu buka Zoom aja nggak bisa Pak, masih harus diajarin, masih ribet. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh ya seperti saya ini yang akhirnya sering diundang ke UNER, ke UB, ke Ubaya juga, pernah juga, lalu paling sering ya di UPH waktu saat itu. Jadi maka itu banyak juga orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa di sana yang akhirnya karena tahu kita di masa-masa itu 2019-an COVID-nya kan waktu di 2020-an ya. Betul. Nah itu akhirnya ketika mereka lulus setelah itu ya carinya magang di kita, kerja di kita seperti itu. Kayak gitu. Berarti sih. Berdiri 2019. Nggak lama setelah itu kemudian ada COVID. Iya, 1 tahun kemudian COVID. Sempat kerepotan juga ya karena nggak. Sebenarnya tidak, karena kita waktu itu awal-awal berdiri kan belum yang sampai jadwalnya ngantor tiap hari ya. Jadi justru kita malah establish itu during COVID. Oh gitu. Waktu COVID. Jadi yang kita kesusahan malah setelah COVID ini penyesuaian Pak. Malah itu yang jadi tantangan buat kita. Karena kita lahirnya itu waktu di COVID gitu. Jadi sebagai bayinya itu kan kita ya wis taunya hidup tuh seperti itu. Jadi habitnya gitu. habit COVID, sekarang setelah COVID malah bingung ya. Karena dulu saya sering siaran, contohnya nih ya, saya sering siaran di IG, di apa kan follower kita juga lumayan Pak. Kalau di Instagram itu kita paling besar, law firm dengan followers terbanyak yang organik tuh kita, ada hampir 38 ribuan. Oh iya. Itu 38 ribu itu sejak 2 tahun lalu nggak nambah Pak, karena kita sudah nggak aktif. Jadi sejak itu sudah besar gitu ya, jadi banyak ditiru lah sama Pak law firm kecil maupun law firm besar. Caranya kita bekerja. Nah, ketika COVID ini sudah selesai, orang sudah maunya ketemu, nggak mau Zoom lagi. Klien-klien sudah mulai banyak, sudah mulai dipercaya orang, kita sering ketemu, sering ngobrol, aktif di organisasi dan segala macam. Akhirnya malah kita bingung lah, terus menjalankan apa yang sudah kita bangun dari 2020 ke 2022an ini gimana? Nah itu yang malah jet lagnya di sana kita Pak, lucu jadi menarik. Oh iya. Dari yang biasa ngatur waktunya lebih gampang, sekarang Pak, lebih susah karena masih face to face. Dan waktunya jadi time lebih consuming, harus nyetir kan. Dan dulu kan gini nggak boleh ya, nggak boleh, kita harus kayak dari jarak jauh via Zoom, nanti dipublish. Sekarang kita harus ke sini, berarti kan harus nyocokin jadwal siarannya, kita harus datang, harus apa. Ya meskipun kalau saya sih enjoy gini ya,
Zoom itu capek Pak kalau buat saya. Capek ya. Tapi karena nggak bisa ngeliat responnya. iya, engagementnya tuh nggak ada Pak. Kayak ngomong sama tembok gitu. Kalau apalagi kalau pesertanya nggak on cam gitu, wah tambah mati Pak. Iya. Tapi tidak bisa dipungkiri dengan adanya engagement seperti ini kan ada harganya Pak. Pengorbanan lebih, diundang di kampus. Kalau Zoom gampang, saya di Bali pun bisa ngajar, bisa apa. betul. Tapi kalau sekarang ya harus datang Pak, nyediain waktu, ya kan ngejak siapa terus harus, kan nggak mungkin saya cuma datang ngomong, pasti lebih awal 1 jam, terus nanti pulangnya mundur 1 jam. Itu kan untuk ngobrol-ngobrol berjejaring dengan orang di sana. Jadi banyak perubahan-perubahan itulah. Seperti itu. Nah, dalam prakteknya Ansugi memberikan layanan apa saja Pak Mike kalau boleh tahu untuk klien bagi mereka yang mungkin belum mengenal. Iya, mungkin bagi yang belum mengenal memang Ansugi ini agak berbeda ya dengan law firm yang biasa kita kenal. Misalnya kalau ada kasus, Pak saya ada kasus perceraian, ada kasus pembunuhan, ada kasus apalah perampokan macam-macam, itu baru datang cari lawyer untuk pembelaan atau untuk ngejar pelaku dan segala macam. Ya. Kalau di kita ini lebih mirip mungkin yang kayak di Jakarta itu corporate ya, corporate law firm di mana kita menghandle khusus perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan itu kan aspeknya kan banyak. Ada pemegang saham, ada akte pendirian, itu kan pemegang saham bisa berantem itu. Nah, itu kan juga pasti butuh penengah atau butuh kalau sudah tidak bisa ditengahi, butuh perang ya wis itu kan pasti semua pakai lawyer Pak, semua lawyer up. Lalu dengan buruh-buruh, dengan pihak-pihak asing ya, orang luar negeri berkontrak dengan luar tuh mereka kalau meeting atau ngedraft kontrak Pak itu pakainya istilahnya udah bukan lawyer tapi army of lawyer atau tentara dengan banyak lawyers gitu. Jadi army of lawyers gitu. Nah, itu kalau kita sendirian majunya ya pasti bahasa Surabayanya itu ngepir Pak. Kita pernah ketemu mendampingi klien di Jakarta, ketemu pihak Korea Pak. Diundang ke gedungnya lantai paling atas. Masuk datang. Kita ini bertiga, kita awal udah mikir apakah ini kebanyakan atau enggak ya. Kliennya tanya, saya bilang enggak Pak, biasanya mereka itu banyak juga. Army of lawyers tadi kan. Benar Pak, begitu masuk ruang meeting Pak. Lawyernya 5, pihak internalnya 5 Pak. Kita cuma bertiga. Setelah selesai aku tanya, loh Pak biasanya Bapak kalau datang gini gimana? Ya saya sendirian. Loh, pantesan Pak kontraknya jelek, saya bilang gitu. Karena kan ditekan kan, kalau yang sana bilang, oh ini udah oke kok Pak, iya sudah bagus, sudah oke nanti gini-gini, kalah, istilahnya kalah hawa Pak. Hawanya udah kalah, wis nurut aja, nurut. Nah, tapi kan nurut 1 poin tuh, kalau bisnisnya besar kan nilainya bisa jutaan dolar. Jadi ya lebih ke sana ya kita bentuk pelayanannya gitu. Mungkin agak beda di Surabaya memang jarang karena biasanya kan perusahaan besar pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta, ya skala bisnisnya yang berbeda begitu ya. Tapi Pak Mike, saya ini kan mewakili yang awam nih ya. Ternyata law firm itu tidak hanya menyelesaikan kalau sudah ada dalam tanda petik kasus sengketa gitu ya. Benar. Tapi bisa juga untuk membantu ngedraft bisnisnya, kemudian bikin poin-poinnya. Ya kan supaya tadi tidak tertekan dengan kondisi itu. Benar. 1 poin kalah aja bisa banyak kalau bisnisnya nilainya gede. Iya, garansi dari 2 tahun bisa dari 4 tahun kita bisa cut ke 1 tahun, itu kan 3 tahun garansi, itu kan biaya Pak. Kalau kita jualan ya. Iya. Tapi Ansugi memilih untuk berkantor di Surabaya, ada rencana nggak nanti kalau makin gede pasti akan geser harus ke Jakarta begitu? Kalau Pak Mike melihat gimana potensinya Pak? Sebenarnya udah banyak yang ngomong seperti itu. Oh gitu ya. Dari awal. Bukan orang yang pertama. Bukan yang pertama Pak. Dari awal berdiri tuh bahkan orang tua, mertua bahkan bilang loh, kalau kamu mainnya kayak gitu bukannya sebaiknya kamu di Jakarta. Iya. Karena di sini tuh susah. Betul. Tapi omongan di waktu tahun 2019 2020 itu banyak yang ngomong kayak gitu. Buktinya hari ini kita jadi salah satu yang terbesar Pak untuk di corporate di Surabaya. Dan bisa hidup lah, apalagi saya nggak perlu besar-besaran lah, yang penting saya bisa hidup, bisa terus mengerjakan hal-hal yang saya suka dan bisa hidup dari sana. Berarti buat saya udah cukup gitu. Berarti bisa, omongan yang kemarin kan tidak 100% valid. Iya. Meskipun mungkin tidak maksimal ya maksudnya ya, tapi bisa. Nah, untuk rencana memang sempat kita pernah punya rencana beberapa seperti itu, tapi dengan berbagai macam pertimbangan, saya juga sering diskusi dengan Pak Anton, beliau adalah partner saya, managing partner di Ansugi, dan juga mantan dosen saya. Ya beliau istilahnya ngerem saya lah. Saya kan kalau saya masih muda itu kan gas terus Pak. Karena beliaunya yang ngerem, dan saya rasa hari ini saya nggak nyesel punya rem seperti beliau itu, karena nggak gampang Pak ngatur kantor, jangankan di luar, di lokal aja ketika kita anggotanya masih 5 sama sudah 8, sudah 10, 12, 15 itu beda Pak.
cara manajemen konfliknya, cara ngatur flow kerjanya, semua itu harus selalu beradaptasi. Sekarang Nah ini tim kalau udah belum berapa, siap, Pak? udah kan Saya susah. potong. Sekarang Tim paling udah 15 mungkin Pak. Oh, 15 orang, cukup iya. besar ya. Ya, untuk ukuran law firm, apalagi usianya masih 5 tahunan itu sudah. Itu sudah Besar perkembangan yang banget luar biasa gitu. gitu ya. Iya, iya. Artinya sebetulnya kalau misalnya tidak ngerem-ngerem passion gitu ya, Jakarta pun sudah oke ya. Udah ada klien yang Udah nawarin pantes lah gedung, gitu ya. iya gedung di sana Pak. Sudah ada. Untuk Tapi apa ya? nggak kepikiran misalnya, kantor pusat tetap Ansugi di Surabaya, tapi punya cabang. Oh pernah Pak, sampai Jakarta. minggu lalu saya ke Bali kan kita juga banyak followers dan juga mantan murid ya kalau ikut kita suka buat kelas-kelas Yang pelatihan menawarkan online begitu. yang ngajakin Pak bisa Pak di sini Pak, ayo Pak ini perlu karena saya pun juga di sini bisa independen karena jual namanya Ansugi gitu katanya. Sampai yang di Amerika Yayasan Nantiok apa itu bisa tahu gitu. Nah tapi kembali lagi ya. Tadi itu ngelihat- ya susah ngatur orangnya. Iya, takutnya nanti kalau pengen maju ya sama kayak lari lah Pak. Kalau larinya terlalu kenceng itu nanti bisa kesandung Pak. Nah kalau sudah masih kecil kesandung bangkit lagi Pak. Kalau sudah besar Sudah gede. kesandung kan gelundung-gelundung nanti susah bangunnya gitu. Iya, Takut iya, di iya, situ sih. Nama baiknya juga dan segala macam. Meskipun bukan tidak mungkin itu. Iya, mungkin suatu hari cuman kalau saya sih kalau rencananya dari dulu pulang dari Amerika Serikat tahun 2014 itu kalau bisa ya lahir di sini mati di sini di Surabaya. Wah, ini arek Memang Surabaya bener suka ini. memang sangat mencintai. Asli arek Surabaya. Orang kalau tanya kota terbaik di dunia Surabaya buat saya iya. Wah, ketemu partner Gitu. kita Nil. Oh iya sama ya. Surabaya iya. Oke, menarik ya. Dan hari ini topik kita sebenarnya bukan cuman mengulik soal Ansugi ya, tapi Iya. ada hal menarik yang nanti kita akan banyak diskusi tentang kenapa orang sekarang jadi harus paham hukum siapapun itu ya Pak. Iya. Mungkin bisa diawali dengan yang paling dasar dulu Pak. Paling dasar ya. Pemahaman hukum yang harus dipunyai, apalagi sekarang kondisi sosial media juga Oh seperti iya ini. itu sering saya. Hate speech dan lain sebagainya Iya. Silakan sebagai pakar gimana ini? Nah, aduh. Boleh Iya. apapun boleh Pak. Oke. Ya, tapi dalam hal ini saya mungkin ngomong sebagai pakar itu karena ekuivalennya atau persamaannya di sini kan mungkin banyak orang-orang yang buta hukum lah istilahnya Betul, gitu ya. Jadi saya nggak akan pakai istilah aneh-aneh. Nah, kalau mulai dari basicnya itu orang selalu dipandang tahu hukum, Pak. Orang selalu dipandang. Nah, itu prinsip ini kalau asasnya ngomong sama orang hukum itu mesti pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena bahasanya itu salah sedikit bisa. Iya, ini bisa padahal nggak pakai bahasa Latin loh, Pak. Oke. Ya, jadi Orang dipandang selalu paham dipandang hukum. tahu Tahu hukum. hukum. Artinya apa, Pak? Artinya itu gini loh, simpelnya ya. Kalau kita di jalan nyetir, nabrak orang, nabrak kan, terus kita turun berantem kan, terus kita bilang, wah sorry Pak, saya nggak tahu kalau nabrak orang itu salah. Wah misalnya gitu, polisi datang terus kita bilang ke polisinya gitu. Atau kita misalnya melakukan tindakan-tindakan seperti di sosial media nih, kita wah pencemaran nama baik ya, orang namanya dihancurkan di hate speech apa segala macam untuk kesasaran orang tertentu gitu atau instansi tertentu gitu ya. Lalu ketika kita diproses di kepolisian atau mungkin di persidangan kalau perdata karena pencemaran nama baik itu bisa ke perdata atau pidana, Pak. Itu terus kita bilang, waduh Pak saya nggak tahu kalau ngomong-ngomong kayak gitu itu salah. Atau ekstrim satunya membunuh orang. Terus waktu di sidang bilang, Pak saya kan nggak tahu kalau bunuh orang itu melanggar hukum. Nah kalau saya tahu saya nggak bunuh dong. Nah itu argumen yang tidak bisa digunakan Pak, dalam ranah hukum apapun. Karena apa? Kembali lagi semua orang dipandang tahu hukum. Nah implikasinya pengetahuan ini ke mungkin audiens ini apa? Ya harus hati-hati, harus tahu hukum. Karena tahu nggak tahu, kita tahu ataupun nggak tahu, kita Ya, kan nggak selalu tahu. dipandang tahu Pak. Pandang tahu. Terutama aturan-aturan yang baru nih yang apa kayak contohnya kalau UMKM mungkin cipta kerja apa itu kan harus paham. Karena kalau nggak paham terus nyalain ketika didatengin disidak atau apa, kita nggak bisa bilang Pak saya nggak tahu Pak saya orang kecil. Ya mungkin kalau di level waktu pemeriksaan polisinya iba ya mungkin nggak apa-apa ya. Jadi, Tapi oke. kalau udah masuk ke jalur resmi Pak, nggak bisa itu kayak gitu. Alasan-alasan seperti itu tidak akan diterima. Oke. Jadi harus paham.
Iya, iya. Gitu. Itulah kenapa kemudian hari ini kita ada dan kita berbincang soal ini ya. Benar. Oke, thank you Pak Mike. Nanti kita Ya. lanjutkan kembali. Dan sahabat Mercury, saya senang kalau misalnya Anda berinteraksi ya, langsung boleh di 031562 0096 atau juga 5679696 atau melalui WA juga boleh di 08173000096. Tapi kalau misalnya Anda repot, dan mudah-mudahan saya bisa mewakili rasa ingin tahu Anda untuk menggali narasumber. Kita break dulu ke iklan, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita di Rumah Inspirasi. Topik kita hari ini adalah kenapa semua orang harus taat hukum, ya. Dan apa namanya? Tadi Pak Mike sudah menyampaikan begitu bahwa masalahnya itu karena setiap orang itu dipandang paham hukum. Ya. Tahu hukum bukan Ya, paham ya. Tahu. Iya juga sih. Iya juga sama ya, tahu dan paham juga. hukum gitu. Padahal Pak Mike sebagai orang yang awam kayak saya ini ngeri-ngeri banget loh. Saya itu kadang-kadang apalagi posisi misalnya sebagai seorang jurnalis begini ya, yang kadang-kadang kita memberitakan saja itu kita nggak tahu nih apakah nanti orang yang kita mengutip dari laman tertentu, jangan-jangan saya bisa di pelanggaran hak cipta atau iya, apa pelanggaran gitu hak cipta atau kena hate speech karena mungkin yang diberitakan nggak terima gitu. Nah, harus se apa ya? Sehati-hati apa gitu. Sehati-hati apa ya gitu loh. Iya, karena memang hukum ini ya ini karena semua orang dipandang tahu hukum, jadi hukuman bagi yang tahu dan nggak tahu itu ya kurang lebih sama. Sama, iya itu dia. Tetap kena lah, meskipun kalau dianggap lebih tahu, misalnya saya lawyer gitu ya. Nanti kalau sampai kita sama-sama ngelakuin salah nih Pak, sama-sama misalnya nih kena kasus korupsi atau kasus apa pencurian, perampokan atau penggelapan, itu bisa jadi dakwaannya akan sama, misalnya di jaksanya akan minta kita dihukum sama, misalnya maksimal gitu ya, misalnya 5 tahun gitu. Tapi dari hakimnya bisa jadi menjatuhkan hukuman ke saya lebih berat karena saya dianggap tahu. Tapi ya sama-sama, kita semua sama-sama dihukum, Pak. Nggak akan lepas. Jadi saya tahu bahwa kadang urusan hukum itu apa ya, menakutkan ya. Belum betul. urusan loh, Pak. Dengar kata hukum aja orang takut. Iya. Karena saya juga di organisasi gitu, orang ngeliat saya, oh lawyer, langsung kayak air mukanya berubah gitu ya. Padahal nggak ada kasus apa-apa gitu ya. Padahal wajahnya nggak menakutkan sama sekali. Padahal nggak menakutkan gitu. Banyak yang merasa friendly, menakutkan ganteng gitu ya. Jadi kalau menurut saya kehati-hatian setelah mendengar ini, harapan saya tidak berubah ya dari kita punya sikap perilaku, hanya mindsetnya saja. Kalau memang ada perilaku yang buruk yang perlu dirubah ya enggak apa-apa, tapi saya nggak mau kalau habis dengerin ini semakin diedukasi malah semakin takut-takutan. Kita ini kan kayak dokter Pak, kadang serba salah. Kalau kita ngasih tahu pasien, jangan makan gula nanti gini, nanti pasiennya paranoid. Kelihatan gula aja udah takut. Kan? Jangan sampai kayak gitu kan. Stres atau orang stres nanti malah tindakannya aneh-aneh Pak. Jadi mending jangan stres, jangan ke situ. Nah, cuman memang yang perlu dijaga itu kalau saya boleh oversimplifikasi ya. Jadi menyimpelkan sampai paling simpel-simpelnya itu intinya jangan nyalain orang. Jangan nyalain orang. Karena hukum itu selalu bicara masalah orang. Nggak akan ada masalah hukum kalau kita nggak bermasalah sama orang. Contoh nih Pak, kita mau ngelanggar misalnya kita korupsi deh atau menipu orang dari perusahaan deh, menggelapkan uang perusahaan. Kalau perusahaan diem aja, ya, selama perusahaan diem aja, kena masalah nggak Pak? Enggak. Padahal tetap itu pelanggaran hukum. Sama kalau kita instansi, misalnya kita ngemplang pajak, misalnya tidak membayar pajak, apa yang seharusnya kita bayar negara kita nggak bayarkan. Kalau AR-nya atau pihak dari Dirjen Pajak tidak datang ke kita, tidak memeriksa, apakah ada masalah hukum? Nggak ada Pak. Jadi kuncinya adalah orang. Meskipun hukum itu dilanggar dan kita tetap salah Pak. Tapi kalau kita nggak ditindak ya, selama tidak ada orang nindak kita, itu biasanya relatif aman. Sama kalau nyetir, nubruk orang. Kalau kita cara menyikapinya marah-marah, lalu kita berantem, pasti masalah hukum. Mungkin nubruknya nggak apa-apa, tapi berantem pukul-pukulan di jalan, tambah. Dari masalah hukum 1 jadi masalah hukum 2, 3, 4, 5 Pak. Tapi kalau kita menyikapinya dengan baik, kita salah nggak salah kita baik, kita sopan, kebanyakan masalah hukum pun hilang Pak. Karena bisa didamaikan bisa didamaikan. Ya memang bisa diartikan lain bahwa Pak berarti kita harus diem aja kalau ada yang injek-injek kita. Itu
urusan nanti Itu ya. beda, Kita akan gitu konsultasi lagi dengan pakarnya. Tapi untuk hal-hal simpel, yang penting jangan nyalai orang. Kalau kita selama tidak nyalai orang, ngomong itu apa semua baik, tindak tanduk juga baik. Apalagi kita punya reputasi misalnya sebagai orang yang baik. Bahkan mungkin ketika kita salah pun tuh orang masih mikir kita nggak salah, Pak. Bisa seperti Bisa itu. seperti ya? itu. Oke. Jadi kembali lagi ke kan hukum itu ada juga apa ya, ada gium gitu ya, atau prinsip hukum juga. Law is a tool of social engineering. Jadi hukum adalah alat. Untuk ngatur lah istilahnya engineer itu for the lack of better words in Indonesia itu ngatur tingkah laku kehidupan sosial. Jadi selama kita bisa menempatkan diri sebagai warga negara yang baik itu harusnya aman-aman saja, Pak. Nggak perlu terlalu takut. Nah kalau ditarik dari pertanyaannya Pak Aldi, masalah saya kan juga jurnalis, Pak. Itu gimana? Satu, Pak, jurnalis itu punya kan ada kode etik profesinya atau apalah itu ya. Ada. Itu kan kode etik wartawan itu saya pernah baca karena saya memang pernah ada urusan dengan media. Oh. Itu ada hak imunitas juga, Pak, sama kayak advokat, Pak. Jadi di mana selama Bapak menjalankan prosedur mencari berita, memberitakan suatu isu apa semua itu dengan baik, maka resikonya itu hampir nol, Pak. Contoh nih, Bapak interview dengan saya. Contohnya ini bukan masalah edukasi, ini bahas kasus. Saya punya lawan itu ya. Saya ngomong di sini menjelek-jelekkan, menyalah-nyalahkan, menyudutkan lawan saya dan Bapak juga ikut menanggapi. Nah, menanggapinya itu dalam bentuk pertanyaan aja, Pak. Jangan bikin statement. Nah, itu amannya. Setelah selesai, disiarkan. Kan orang-orang nggak terima nih, Pak. Yang pihak-pihak tertentu pasti nggak terima. Betul. Wah, nyerang ke sini somasi apa. Dihadapi aja, Pak. Dengan kepala dingin. Jangan ketakutan. Kalau kelihatan ketakutan malah kelihatan salah, Pak. Dihadapin, tanya. Loh, kita ini tidak bisa menurunkan berita. Karena ini haknya orang untuk bersuara kan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan hak jawab. Yes, Anda kan punya hak jawab. Ayo, monggo datang kantor kita. Kita podcast juga istilah zaman sekarang ya. Podcast juga di sini. Jadi ya malah enak, Pak. Sudah tidak kena masalah hukum. Nah ini Mercury FM juga semakin rame kan. Orang pada dengerin karena lagi ada kasus hot nih. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya ya selama apalagi Pak Aldi kan juga sudah berapa tahun Pak jadi jurnalis, Pak? Oh, saya jurnalis sudah mulai tahun 90 sekian 90 gitu. sekian ya. Wah, berarti ketika mahasiswa. saya lahir itu, Pak. Iya. 92. Jadi 90-an sampai sekarang berarti 30 tahun. 30 tahun ya, 30 tahun lebih ya. 30 tahun lebih. Pernah kena kasus hukum enggak, Pak? Belum. Kayak gitu itu, Pak. Kalau menurut saya sama kayak bisnis. Kalau bisnis itu bertahan dari tahun 90 sampai sekarang udah 30 tahun bertahan enggak bermasalah. Most likely atau kemungkinan tertingginya adalah 30 tahun ke depan dia juga akan seperti itu. Oh, gitu karena ya? punya namanya behavioral pattern-nya itu ada. Nah sama kayak Pak Aldi. Kalau Pak Aldi jadi jurnalis ya dari zaman tahun 90 itu kan awal-awalnya, Pak. Sampai hari ini masih eksis, masih dipakai, masih di-respect orang masih mau berhubungan, masih apa hubungan juga baik. Berarti kan Pak Aldi itu secara karakter tidak punya masalah. Tidak ada kecenderungan jatuh di sana. Sorry, saya potong. Sekarang kan ada undang-undang ITE itu. Yang katanya punya beberapa pasal karet yang bisa dipakai untuk menjatuhkan kalau kita nggak senang sama seseorang. Tanggapan Pak Mike soal undang-undang ITE? Mohon maaf, apa Pak Mike mengikuti? Ya, jadi ya tidak sampai ngikutin expert di undang-undang ITE enggak. Tapi kan saya sebagai sering diminta pendapat YouTuber Pak. Jadi pasal-pasalnya ya itu aja, Pak. Pasal 40-an itu. Jadi kalau mengenai pasal karet itu sanksi pidananya tinggi segala macam itu menurut saya ya Pak, kalau kita bukan orang top atau kita nggak cari masalah sama orang top itu aman, Pak. Sorry itu sih, ini saya membuka ya realita hukum lah. Saya nggak mau cuma ngomong teori-teori. Kalau teori nanti bisa undang akademis yang lebih kompeten di bidangnya. Kalau saya sih selama praktek, kalau kita yaitu satu nggak ganggu orang yang terlalu gimana dan kita juga santun ya menjaga being civilized ya kayak warga negara yang baik, itu aman, Pak. Relatif aman sekali. Kenapa? Ya karena hate speech gitu-gitu itu kan proses pidananya itu kan nggak serta-merta, Pak. Bukan berarti Bapak hari ini orang tuh yang salah, yang bikin takut tuh juga ini. Saya salah ngomong hari ini dipanggil polisi langsung masuk penjara. Itu kan yang orang takut. Tiba-tiba saya hari ini sudah ngeplan mungkin simpel lah, nyicil mobil, nyicil motor. Tiba-tiba besok di penjara kan gak lucu, Pak. Nah tapi hukum tidak seperti itu.
Kita ini negara hukum, meskipun kita ini relatif muda dibandingkan Amerika Serikat yang umurnya udah 300 tahun lebih, tapi kita ini mengenal namanya prosedur, Pak. Jadi kalau dipanggil polisi itu tidak perlu takut, apalagi kalau di awal-awal itu kita cuma saksi aja, Pak. Kalau kita memberikan keterangan yang benar, selama kita juga tidak salah, tidak ada niat buruk untuk menjelekkan, misalnya cuma mempublikasi, misalnya saya nih yang menjelekkan namanya orang, terus Pak Aldi yang di sini, cuman mantuk-mantuk aja. Terus tapi karena Merkuri yang menyiarkan, terus kita juga kena dipanggil selaku direktur, mungkin Pak Aldi atau petingginya dipanggil. Itu nggak perlu takut, Pak. Selama kita nggak ada niat loh. Saya ini kan cuma memberitakan. Saya masa tahu orang itu bakal ngomong seperti itu. Katakanlah saya hari ini misuh-misuh gitu ya, ngomong-ngomong kotor di depan. Lah, itu yang kena Merkuri atau saya? Nah, itu kan akan jadi masih panjang prosesnya, Pak. Tapi Pak Mike, kalau kita mengikuti ya ini lagi-lagi sih orang-orang top ya, misalnya di lingkaran pemerintahan begitu ya. Awal-awalnya dipanggil saksi beberapa kali, tiba-tiba tersangka. Nah, itu gimana Pak pemahamannya untuk orang yang tidak paham seperti saya ini? Menurut saya ya, sebagai orang yang juga bukan orang pemerintahan, saya juga dibilang punya akses ke sana juga hampir minim banget gitu ya. Sebagai orang awam juga saya kalau dibilang apakah ahli di bidang perpolitikan, hukum tata negara, ya tidak. Tapi sebagai orang awam aja yang kebetulan lulusan hukum ya, S1, S2 dan mau S3, ya menurut saya itu ada politik aja, Pak. Oh gitu. Karena ganggu orang-orang yang tidak harusnya diganggu. Ada dendam-dendam tertentu. Kalau kita lihat ya Pak ya, kalau di media gitu ya. Misalnya waktu itu yang paling saya ingat mungkin Ahok itu ya, gubernurnya ya. Dipenjarakan karena penistaan agama. Ya. Kita lihat penistaan agamanya seperti apa sih? Dia mengutip ayat Al-Quran untuk Al-Qaeda itu ya, itu yang untuk menyatakan atau memperkuat poin argumennya dia. Nah sekarang coba kita pikir secara rasional, kalau yang ngomong itu bukan Pak Ahok, atau sekarang dia minta dipanggil BTP, yang ngomong itu saya, Pak Aldi. Coba Pak ngomong di sini Pak, taruhan saya Pak, nggak akan ada yang di penjara Pak. Masalahnya ya ini media ya, juga media ya, ada kecenderungan dari pengamatan saya, kecenderungan untuk cari kan tujuannya kan views Pak. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu diberitakan tuh kayak ini kasus hebat gimana. Jadi yang bawah ini jadi takut-takutan. Kalau saya juga gitu gimana? Wis percaya saya Pak, kalau kita orang biasa-biasa gini kita ngomong apa aja wis gak apa-apa Pak. Iya, karena buat media itu bad news is good news Pak. Iya benar. Ya itulah jeleknya media gitu ya. Berarti kalau misalnya dipanggil sebagai saksi dalam sebuah kasus apapun itu tetap tidak perlu takut ya Pak ya? Tidak perlu takut. Kalau takut malah dicurigai Pak. Tapi kalau kita terlalu berani, terlalu marah-marah nanti jadi repot. Semuanya jadi nggak kayak berdasarkan asas kepantasan gitu ya Pak. Pantasan aja. Anggaplah polisi itu pihak-pihak polisi, jaksa, hakim, sama semua pengacara kayak saya. Kita semua juga orang Pak. Mungkin awalnya suratnya itu kan nggak ada orangnya, itu suratnya kan sangat serem, sangat wibawa. Tapi ketika kita ketemu ngobrol ya, mereka juga manusia, mereka juga bisa ngelihat orang salah apa enggak itu kelihatan Pak. Mereka setiap hari BAP orang, nggak sembarangan dalam menetapkan saksi jadi tersangka, itu nggak sembarangan Pak. Nah tapi kecuali ya kita ngelawan orang-orang tertentu ya, itu repot. Kalau udah titipan apa gitu kita juga mau membuktikan juga susah. Kita cuma bisa berspekulasi dan segala macam. Makanya jangan ganggu orang, itu yang saya bilang. Jangan ganggu orang ya. Kalau utang sengaja nggak bayar atau apa terus nggak bayar, nggak ngaku, malah hilang-hilangan, tambah dicari, tambah jengkel orangnya, malah di penjara nanti. Gitu. Oke. Ini ada Pak Doni melalui WhatsApp-nya Merkuri ya. Melihat media lain yang baru ini bermasalah karena pegawainya membentuk serikat kerja, malah diberhentikan. Apa tanggapannya? Apakah petinggi yang tahu hukum justru bisa melakukan ini? Sebagai ini pasti ini subjektif pendapatnya Pak Mike ya, karena pertanyaannya untuk Pak Mike begitu ya. Kalau saya jawab mungkin secara hukum dulu ya. Saya juga orang hukum, pasti harus secara hukum dulu bahwa pada hakikatnya pengusaha ataupun siapapun Pak tidak boleh menghalang-halangi orang lain untuk berserikat. Dan maka di Indonesia kan banyak dikenal ormas, sampai over ormasnya. Karena apa? Karena memang secara konstitusional mereka punya hak itu Pak. Dan hak itu tidak boleh dihalang-halangi dengan cara apapun. Masalahnya untuk menegakkan prinsip-prinsip demikian itu kan perlu prosedur Pak. Dan perlu pembiayaan dan segala macam, perlu pengetahuan dan banyak hal lainnya. Nah, kalau suspek atau perkiraan saya, karena saya nggak tahu perusahaan yang dimaksud, kalau saya jadi penasehatnya di perusahaannya, ya mungkin saya akan bilang
Udah Pak, ya kalau memang Bapak maunya ngotot memberhentikan secara paksa dengan melawan hukum, ya enggak apa-apa. Cuman Bapak nanti kalau ada di sana yang pinter, ada yang tahu, ada yang punya dana, punya backingan, diserang, ya kita maju Pak, ya dihadapi resiko loh Pak. Kalau Bapak mau tetap mencabut apa malah mem-PHK semua segala macam dengan mencari-cari kesalahannya, bukan nggak bisa. Secara praktek kan bisa. Tapi ya harus siap dengan konsekuensi hukumnya. Contohnya kayak hukum melanggar orang mencuri. Tapi kalau kita hari ini mencuri, hari ini misalnya kunci mobil atau kunci mobilnya Bapak di sini saya ambil kan boleh-boleh aja Pak. Cuman kalau dengan mengambil itu saya harus siap. Kalau Pak Aldi tahu dan punya buktinya melaporkan saya, ya saya bisa masuk penjara itu. Penjara. Ya berarti kalau saya bilang, berarti pengusahanya itu mungkin kalau nggak punya lawyer, nggak punya advisor hukum, atau punya tapi ya disimpangi gitu. Jadi terserah kamu ngomong apa, saya siap dengan resikonya. Saya nggak mau pusing, saya PHK semua. Emang mereka mau apa gitu. Nah mungkin jadinya kayak tirani aja ya, tirani orang kuat gitu ya mungkin ya. Iya. Karena bagi bagi kita yang awam ini kan selalu melihat, wes pokoknya di mata hukum itu orang yang punya kekuasaan lebih itu tumpul pasti ke atas. Iya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pak Mike, apa komentarnya? Ya itu bagian dari realita kehidupan Pak. Kalau Gitu menurut saya sih sebenarnya dari kacamata pengusaha Pak, hukum itu tajam ke atas Pak. Tajam ke tengah malah, mungkin pengusaha di tengah ya, atas penguasa itu kan kayak konglomerat atau pemerintah itu juga. Tapi undang-undang ini saya juga tadi bilang waktu kita ngobrol-ngobrol Pak, hukum itu produk politik Pak. Kalau namanya produk politik, kalau kita sebagai politisi ya, kita menempatkan diri sebagai politisi, kira-kira kita akan bikin aturan yang membuat enak pengusaha atau membuat enak rakyat Pak? Pastinya kan yang paling menguntungkan kita. Ya pastinya kita kalau mau voting, pengusaha suaranya satu Pak. Rakyat juga suaranya satu. Ya. Banyak mana pengusaha yang kaya sama rakyat? Banyak rakyat Pak. Nah, kalau saya mau ngambil hatinya rakyat atau hati suara terbanyak, saya bikin aturan yang menguntungkan rakyat atau menguntungkan pengusaha Pak? Rakyat. Jadi sebenarnya kalau secara teoritis hukum, produk-produk hukum ini banyak sekali yang menyusahkan pengusaha Pak. Makanya mereka pakai kita kan. Saya juga benefit dari sini. Karena aturannya ribet, susah, makanya pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan pakai kita. Tapi di sisi lain, aturan-aturan kayak kita, aturan buruh apa semua itu menguntungkan buruh Pak. Bukan menguntungkan pengusaha. Gitu ya? Gitu. Cuman masalah eksekusi sekarang ini, tadi kan bilang teori hukum nih, undang-undangnya ngomong apa nih. Tapi eksekusinya, kan untuk bilang kita ini benar, kita ini salah, sana melanggar, itu kan butuh proses Pak. Tadi bilang prosedur. Butuh prosedur pelaporan polisi, itu harus di follow up, atau mungkin gugatan ke pengadilan, itu juga harus ada lawyer mendampingi, segala macam. Semua prosedurnya, apalagi kalau kalangan bawah, pengetahuannya terbatas, nggak mungkin jalan sendiri Pak. Maka itu butuh banyak bantuan dari pihak-pihak yang mungkin kepentingannya berbeda. Nah karena diombang-ambingkan sama pihak-pihak yang punya kepentingan beda ini, makanya mereka akhirnya menyerah dan mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal bagi orang-orang yang di atas atau di tengah itu, bagi mereka hukum juga tajam Pak. Kita ini semua nih sama-sama. Setiap kita jalan nih ditodong pistol atau dikasih pisau di sini, salah dikit kamu kena, salah dikit kamu melanggar hukum. Pasti gitu. Cuman masalahnya beda aja. Sama pengusaha sekarang kalau nggak ngasih UMR, pengusaha lagi susah. Wah kalau mau nggak UMR harus ngasih surat ke instansi, gitu, repot. Sedangkan ini butuh dipotong gajinya bulan depan ya, harus langsung atau besok ini udah masuk gajian. Itu kan mereka sedang ditodong pisau Pak. Kalau sampai ada pegawai yang melaporkan itu atau memperkarakan itu, bisa kena pidana. Sama Pak, pegawai juga. Wah saya sewaktu-waktu kalau saya bersuara, saya bisa dipecat. Dan saya untuk memperjuangkan pemecatan tersebut, mau bilang tunggak saya atau apa, saya butuh proses. Sama-sama Pak, kita semua sama-sama ditodong. Maka itu kembali lagi saya bilang pentingnya paham hukum. Karena paham nggak paham, dianggap paham Pak. Pisaunya tuh sama selalu di sini tiap hari Pak. Oke. Masalahnya kalau kita baik-baik saja, sesuai dengan koridor apa, ya kayak gini, pisau di sini nih. Kita mau goyang-goyang selama kita normal goyangnya kan enggak kena Pak. Iya. Tapi kalau kita maju-maju gitu, aneh-aneh tingkahnya, banyak tingkahnya aneh-aneh ya kena Pak. Iya. Oke. Makin menarik diskusi kita, tapi Pak Mike kita break lagi ya. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Siap. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita mesti paham hukum, karena satu hal yang sangat menarik dan menjadi kata kunci, bukan kata kunci, kalimat kunci dari diskusi kita hari ini adalah kata Pak Mike tadi,
semua orang dianggap tahu hukum. Ya, benar. Keren ini Pak. Saya baru, oh iya ya. Gak kepikiran saya sebelum Pak Mike ngomong gitu. Tapi ternyata memang benar itu. Iya, benar. Nah, sekarang kita balik ke Ansugi gitu ya. Iya. Kapan hari itu sahabat Merkuri saya dikirimi Pak Mike sebuah contoh kasus begitu Iya, ya. artikel gitu ya. Artikel lah ya. Dan ketika saya membacanya, mudah-mudahan saya nggak salah, itu ternyata ada pendapat-pendapat hukum yang diberikan oleh Iya. penasihat hukum lawyer Iya, begitu iya, ya. iya. Tapi ternyata justru malah membuat lawyer itu dipidanakan. Begitu. Dipidanakan, iya. Nah ini kan menarik Pak. Ini buat kami yang nggak paham, tadi Iya. saya membaca itu, ini kok tambah medeni. Yang paham aja bisa dipidana. Hanya, ini tambah medeni. Apalagi lawyer kan punya hak imunitas Pak sebenarnya. Lah, Kok iya malah itu. kok bisa dipidana nih? Nah, Udah padahal- paham, imun. Padahal padahal beliau hanya memberikan pendapat-pendapat hukum. Hukum, Gitu. ya. Di mana letak ininya Pak? Letak kesalahannya ya. Iya, iya. Atau bagaimana menanggapi kondisi seperti ini menurut Oke. Pak Michael? Saya kasih disclaimer dulu ya. Saya itu selalu kasih disclaimer bahwa orang hukum kan biasanya gini, ada kasus rame. Orang hukum mintain pendapat. Wah, seneng kan orang hukum dapat panggung kan ngomong-ngomong sakarepe dewek gitu ya. Tapi kalau saya bilang tidak bijak. Kenapa? Karena saya pernah jadi korban. Dalam artian kasus saya diangkat ke atas, saya tidak boleh ngomong, sedangkan semua orang-orang tuh ngomong, yang ahli hukum, yang nggak ahli hukum ngomongin kasus saya Pak. Dan menyudutkan pihak-pihak, kadang pihak lawan, kadang menyudutkan pihak saya, dan saya merasa ini lucu karena Anda bicara seolah-olah Anda tahu punya segala informasi padahal Anda nggak punya. Jadi saya nggak mau mengulang kesalahan tersebut. Saya juga bukan siapa-siapanya Kenny ya Pak Kenny. Saya juga bukan siapa-siapanya perusahaan apapun lah itu yang memidanakan beliau. Jadi saya nggak mau ngomong kasusnya Pak Kenny, tapi saya mau ngomong kalau ada. Nah, pertanyaan Pak Aldi tadi lebih tepat. Kalau ada hal-hal seperti ini, kira-kira celahnya kira-kira di mana? Iya, iya, iya. Bukan di kasus ini, tapi di hal lain gimana? Itu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan demikian, saya ini sudah berkali-kali sejak 2020-an itu ngajar kelas namanya Legal Officer. Legal Officer. Di Instagram ya, itu kelas ya Pak. Platform media sosial lah sekarang ada di Justisiar itu namanya. Nah itu saya sering sekali ngajar seperti itu dan saya selalu bicara legal officer ini beda dengan lawyer Pak. Orang legal ini kalau lawyer minimal umur 25 tahun harus pernah magang dulu lah, harus lulus SH ya, sarjana hukum, harus magang dulu 2 tahun di kantor hukum, harus ikut pendidikan profesi advokat, harus ikut ujiannya dulu, baru akhirnya disumpah jadi advokat. Dari advokat. Disitulah hak imunitasnya keluar, keahliannya juga sudah mumpuni lah di umur-umur segitu. Kematangannya manusia itu kan, saya juga kalau belajar psikologi itu kan di usia 25 Pak. 25, Biologisnya ya. kan ada teorinya itu, saya nggak tahu Oke. benar atau enggak ya, saya bukan ahli. Tapi katanya di 25. Tapi saya juga merasakan, saya umur 25, umur 30 kematangannya beda dibandingkan dengan 20 waktu dulu. Betul, betul. Jadi ada faktor itu. Nah sekarang yang kasus ini bukan lawyer Pak. Tadi saya mau koreksi. Pak Kenny itu bukan lawyer, tapi saya nggak tahu kalau memang juga lawyer. Tapi di posisinya dia itu sebagai legal officer. Legal officer. Jadi legal officer itu apa? Orang yang dianggap tahu hukum, yang dipekerjakan di perusahaan untuk ngurusin urusan-urusan hukumnya. Karena kan kalau semuanya pakai lawyer kan mahal Pak. Jadi wis nggak usah yang kalau masalah receh-receh nggak usah pakai ahli. Udah kita hire aja anak baru lulus, kita hire, gajinya mungkin murah, UMR gitu ya. Jadi bisa bekerja membantu perusahaan, memberikan saran-saran di bidang tertentu. Nah, kalau Pak Kenny saya tahunya memang sudah senior karena pernah kerja di law firm yang terkenal juga Pak. Jadi mungkin beliau juga advokat. Tapi dalam kapasitasnya dia sebagai legal officer, tugasnya dia adalah untuk memberikan saran kepada direktur, ya saran-saran hukum. Nah, saya selalu menekankan bahwa kalau kasih saran itu jangan cuma pakai mulut. Ya. Kita sebagai legal officer, urusannya kita itu legal. Kalau direktur, marketing, manajemen bolehlah meremehkan pentingnya hitam di atas putih. Tapi kalau orang legal suatu perusahaan sudah meremehkan, ikut-ikut meremehkan hitam di atas putih, pertanyaan saya, tinggal nunggu waktu aja, kan kamu dipecat. Karena berarti kalau hitam di atas putih gak penting, berarti legal gak penting Pak. Kalau legal gak penting, ya kamu sebagai orang legal, kamu juga gak penting. Jadi biasakan, saya bukan menuduh Pak Kenny, saya nggak tahu beliaunya, saya anggap beliau juga lebih senior lah dari saya. Itu setiap saran yang kita berikan, ya ini ngomong ke yang baru-baru lulus ini nggak pernah praktek, itu harus tertulis dan harus sesuai hukum. Jangan mau pesanan, ya. Kata sering-sering itu gini Pak, direktur tuh bilang, kasih saya pendapat hukum yang tujuannya membolehkan saya
untuk menjalankan agenda yang saya mau. Padahal itu melanggar hukum. Padahal itu melanggar hukum. Itu kita nggak boleh ya sampai nulis hal-hal yang seperti itu. Jadi apa yang kita tulis di legal opinion itu harus benar-benar sesuai hukum, tidak ada opini. Ya lucu ya legal opinion tapi tidak boleh ada opini. Tidak boleh ada opini yang tidak berdasar lah istilahnya. Jadi semua harus analisa hukum kayak bikin skripsi, bawahnya kesimpulan dan saran, baru kita opininya kita. Oke. Nah, contoh kalau membolehkan, oke boleh Pak mecat, misalnya gini, mem-PHK orang dengan tidak membayar pesangon selama syarat-syarat ini dipenuhi. Ya, itu harus ditulis. Nah nanti ketika suratnya begini, direktur loh, kok kamu kok ngasih pendapat hukum yang tidak mendukung saya? Nah itu baru kamu verbal. Pak, aturannya seperti ini, saya nggak boleh Pak nulis yang berbeda dari ini. Tapi kalau Bapak ngotot, ya ini bisa dijalankan, resikonya ini, ya ayo kita hadapi bersama. Kalau sampai berkasus kan saya juga harus bantu Bapak. Tapi bukan saya yang berkasus gitu. Jadi jangan sampai kita ini punya rekor di atas kertas bahwa kita memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan hukum. Karena itu profesi kita tuh sama kayak dokter. Ngasih resep, di resepnya salah. Wah itu kan bahaya. Dokter kan kalau ngasih resep selalu template. Dikurangi porsinya pun kadang dokter nggak mau. Tapi nanti setelah resep dikeluarkan, dokternya baru bilang, Pak ini kalau mau dibeli separuh ya nggak apa-apa kok. Tapi saya harus nulis gini. Nah sama, kita nulis resep, Pak ini kalau mau tidak ditaati, mau disimpangi, mau diakal-akali, boleh ayo kita ngomong. Tapi nanti resikonya ini. Resikonya ini. Tapi kertasnya, resepnya saya harus seperti ini Pak. Oh. Nah itu, jadi kalau kita menjalankan semua dengan itikat baik, dengan prosedur, gak perlu takut sama hal-hal seperti ini. Kalau saya juga suspek juga, aduh Pak Ken ini pernah kerja di law firm terkenal. Yang ngomong tadi itu bosnya, berarti kan punya hubungan dekat sama bosnya law firm terkenal. Terus dia juga jadi penasihat hukum bagian direksi lagi, itu paling tinggi udah di perusahaan. Di perusahaan yang cukup bonafit. Nah itu kan berarti pengalaman jam terbangnya kan aman harusnya. Kalau sampai hari ini dia kesandung, itu sengaja dicari-cari Pak. Ya, saya bilang kembali lagi itu pasti ada elemen politisnya. Contoh, direkturnya ada dendam pribadi, atau mungkin direkturnya nggak mau kena, direkturnya lari, yang dipasangkan Pak Kenny-nya, dicarikan, mungkin biasanya ada lawyer juga Pak itu Pak, kong kali kong lah sama lawyernya untuk cari jalan untuk memidanakan Pak Kenny, supaya dianya lolos. Ya agenda-agenda seperti itu ya susah Pak. Sama sekarang kalau hari ini tiba-tiba ada orang yang nyidak kita, cari-cari kesalahan kita, baik saya, Pak Aldi, semua yang di sini. Saya pun yang tahu hukum, pasti ada salahnya Pak. Ada salahnya ya. Pasti kena wis. Ya berarti keniscayaan yang harus kita jaga itu ya jangan menyalahi orang lain tadi itu ya. Itu kalimat kedua, penting kedua yang kita dapatkan dari seorang anak muda yang keren luar biasa. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Mike. Iya. Oke, jadi Pak Kenny itu merupakan sebuah blunder ya. Dan pembelajarannya seperti yang barusan disampaikan oleh Pak Michael ya, bahwa ya jangan pernah tidak tertulis sebagai legal officer, dan kemudian jangan analoginya pas tadi seorang dokter ya, dokter tuh pasti ngasih resepnya ya sesuai dengan letterlek ya benar, sesuai dengan prosedurnya. Apalagi orang hukum ya harusnya tetap itu. Tapi kalau misalnya butuh pengembangan dan karena ada pertanyaan, ya itu bisa disampaikan secara verbal. Ya, benar. Gitu. Oke. Ya bukan cuman lagi. Yang menarik itu kan memang ya orang kalau sudah takut itu kan kadang-kadang gak rasional ya Pak. Gak rasional ya. Apa sih sebenarnya Pak Mike yang tidak harus paham hukum seperti beliau ini yang harus sekolah sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia 2 kali, mau habis ini S3. 10 tahun Pak saya sekolah itu. Lah iya makanya. Setelah ini mau S3 ya sekarang ya. Ini lagi semester 2. Lagi semester 2 ya. Kurang berapa tahun ini S3-nya? Aduh masih lama. Sebentar lagi jadi 2-3 tahun. 2-3 tahun. Sebentar lagi jadi doktor gitu ya. Nggak harus paham seperti panjenengan. Tapi kalau misalnya yang awam-awam gini apa tipsnya begitu loh? Selain dari yang sudah saya sebutkan ya, tadi harus jaga sikap, jangan nyalain orang, segala macam. Gimana caranya supaya tidak meminimalisir lah ya. Kalau menghilangkan saya rasa nggak mungkin. Bisa jadi Pak hari ini saya turun ke Sandung karena kabel di sini terus saya nyalain merkuri bisa aja. Semua itu bisa terjadi. Yeah. Meminimalisir lah ya resiko terkena masalah hukum. Atau mungkin meminimalisir rasa takutnya Pak.
apa yang dicari ini? Meminimalisir terkena resiko hukum atau meminimalisir rasa takut tanpa harus paham semua? Iya, mungkin lebih elementer soal rasa takut ya. Karena orang yang takut tuh kan bikin semuanya serba salah gitu loh. Nah, itu jawabannya gampang, Pak. Ngelakuinnya yang susah. Karena kalau kita juga, kebetulan saya juga dulu kan sempat mau masuk jurusan psikologi ya, belajar. Orang itu selalu ada satu jargon gitu ya, atau satu kalimat, ada gium mungkin ya kalau di dunia psikologi. Orang itu selalu fear of the unknown. Kita selalu takut akan hal yang kita nggak tahu. Contoh public speaking ini ya. Iya. Pak Aldi wis biasa. Wis tadi itu persiapannya nggak ada, kita main ngobrol-ngobrol ya Pak ya, langsung masuk Pak Aldi wis koyo nyantai masuk ke ruangannya sendiri ngomong, padahal ada resiko loh salah ngomong di pidana. Kok bisa nyantai seperti itu? Saya juga datang nyantai karena kenapa Pak? Kulino Pak kita. Sudah sama-sama. Saya juga tadi ceritakan saya pernah saya penerjemah ya sampai sekarang sudah 8 tahun. Wis biasa gini-gini ketemu mikrofon, ketemu ini pemirsa, wis biasa. Jadi terlepas dari segala resikonya kita tidak takut. Tidak takut. Jangan bilang jangan takut. Tuh kepikiran takut aja enggak, Pak? Iya kan? Nah, sama dengan hukum. Orang takut hukum karena orang nggak tahu hukum. Kalau mau nggak takut, Pak, ya apa caranya, Pak? Harus tahu, Pak. Kalau sudah tahu, apalagi biasa nangani prosedur apa. Saya loh punya klien yang dari awal takut hukum, tiba-tiba sekarang tuh kepedean malah. Nantangin ngasih konconya ya, teman-temannya, wis kamu kena masalah hukum, datang ke saya yang maju ketemu poldanya. Karena sudah pernah ngalami, pernah kena kasus, pernah kita bantu, Pak. Sekarang kepedean. Nah, itu juga salah, jangan kayak gitu ya. Tapi pada intinya kalau orang itu takut itu pasti kan hal yang dia nggak tahu. Kalau dia sudah tahu dia nggak takut. Nah, caranya nggak takut berarti harus apa? Harus tahu. Lah ya apa cara tahu, Pak? Ya kudu belajar sinau, Pak. Ya, atau kedua ya jadi psikopat gitu, Pak. Wis bonek Surabaya kan ya wis ngawur gitu, wis ngawur. Nah, itu dari awal orang-orang yang bisa seperti itu biasanya nggak punya ketakutan. Yang punya ketakutan biasanya orang yang rasional justru, Pak. Semakin rasional semakin banyak takutnya, Pak. Takut salah kan? Ya, betul. Ya kalau gitu enggak ada pilihan lain selain belajar. Ya, tapi saya pikir memang itu menjadi keniscayaan ya. Artinya di era perkembangan seperti sekarang ini mau nggak mau suka nggak suka begitu orang kita semua itu paling tidak, karena apalagi tadi kata Pak Mike di awal, semua orang di mata hukum itu dianggap tahu hukum. Iya, benar. Berarti kita mau nggak mau suka nggak suka ya harus belajar supaya kita tahu hukum yang benar-benar menjawab itu gitu ya. Di YouTube sekarang banyak, Pak, di sosial media. Kalau mau nanti bisa search di Ansugilo, jadi ANSUGI law hukum LAW. Nah, itu nanti di Google itu nanti akan keluar. YouTube kita juga banyak, meskipun sekarang udah agak gak aktif ya. Kalau mau kepoin YouTube-nya Ansugi apa itu sama, alamatnya? Ansugi Law. ANSUGI ya. Ya, aktif. Ini mau diaktifin lagi tapi aduh, kemarin itu saya sempat rekaman sama lawyer terkenal mesti berkolaborasi supaya punya kolaborasi sama Mercury saja. Supaya punya trigger lebih kuat gitu ya. Karena kalau diundang orang kan sungkan ya datang. Kalau acara sendiri itu kan mau di-cancel kapan aja bisa. Kapan aja bisa, betul. Apalagi IG-nya yang sudah 38.000 sekarang berhenti gitu ya. Iya, benar. Tapi Pak Mike, kalau sahabat-sahabat Mercury setelah obrolan ini mendengarkan, lo kok enak ya ini lawyer satu ini ya, lo kok enak ya anak muda ini. Pengen tahu lebih banyak soal Ansugi di mana ya? Di IG. Di IG yang aktif atau yang aktif datang ke kantor. Bisa juga, tapi ini sih mungkin lebih, atau IG pribadi juga, kalau sayanya pribadi ya, itu lebih sering bales di IG pribadi ya, Michael, DM IG ke Michael Sugianto pakai J. Sugianto. Itu nanti biasanya tahu ada centang birunya itu. Itu nanti biasanya saya sih bales ya. Kalau tapi sekarang itu loh Pak, banyak spam ya. Jadi langsung masuk. Biasanya dulu waktu saya aktif di IG itu ini masuk langsung ke depan. Jadi saya pasti balesin satu-satu. Tapi sekarang kadang istilahnya tuh ketelingsut gitu ya di kolom yang lain, jadi nggak kebaca. Tapi selama akunnya tuh real biasanya langsung masuk, bisa. Gitu kalau ya. fake account, pakai second account, biasanya Instagram sekarang pinter, difilter, dibuang gitu. Jadi kalau yang benar tuh Sugijanto ya. Ya, Michael. Bukan Sugianto ya. Bukan. Sugijanto. Ya, Oke. Karena biasa dibaca, harusnya lafalan lama kan dibaca Y ya kalau J, tapi ya karena orang-orang dari kecil manggilnya gitu. Sugijanto ya. Oke. Saudara juga gitu semua. Berarti lebih enak ke Michael Sugijanto, nanya-nanya Ansugi juga boleh di situ. Boleh, gitu. boleh. Ya. Alamatnya di mana sih Ansugi?
Ansugi Tegalsari, Pak. Jalan Dekat sini, Tegalsari nomor 33. Nomor 33. datang ke sana juga ada kok nanti yang bisa ditanya-tanya untuk Ya. kalau mau menggunakan apa jasanya. Ya, bisa. Bisa diatur semuanya Bisa ya. diatur Pak, mau yang bayar mau yang nggak bayar, nanti tinggal ketemunya siapa gitu loh kan. Kalau cuman mau tanya hukum sih pasti kita ada orang-orang di magang, yang magang di kita juga banyak. Oh boleh Kalau ya. dihitung magang mungkin hampir 20 orang kan. Pasti ada yang nganggur lah untuk meladeni Anda sekalian ini. Nanti kalau nggak pas apa paling baru saya, kalau ada pas kosong saya samperin. Dan datang ke Ansugi untuk sekedar konsultasi yang seperti itu ya. di okein ya. Ya kita lihat lah, biasanya kalau perusahaan ya memang kita charge karena kan sistemnya kan ya. Tapi kalau yang walk in itu ada masalah apa, biasanya kita juga kepo sih Pak. Biasanya kalau udah walk in gitu pasti ada orang yang kita suruh untuk ngeladenin lah, untuk kita minta untuk ngeladenin supaya sekalian belajar, supaya orang kan apa ya, bela-bela enggak gampang loh Pak. Saya sendiri loh kalau mau datang ke law firm-nya orang nggak kenal, mau masuk tuh takut Pak. Takut iya. Soalnya loh, keperluannya apa? Bingung jawabnya apa? Iya, Masa betul. survei, karena saya juga punya law firm, enggak mungkin. Iya. Jadi saya yakin bahwa orang yang sudah memberanikan diri tanpa appointment datang ke kantor kita cari bantuan itu orang yang butuh, Pak. Pasti sudah mikirnya lama, memberanikan tekad segala macam. Oke. Ya masa tamu seperti itu kita usir itu nggak mungkin. Pasti kita akan sediakan resource untuk meladeni, paling nggak dalam batas-batas yang wajar pasti kita. Iya. Itulah. Oke, itu mungkin bentuk dari CSR-nya Ya, pro Ansugi bono ya. kalau di Pro bono ya. bahasa hukumnya ya. Gitu ya. Ya, dan kalau di bahasa agamanya itu mencari upah di surga. Ya. Nah, iya. Bener enggak sih Pak, gak tego. Bukan nyari upah. Iya. Enggak, tapi kan itu nanti yang ngupahin Tuhan, bukan kita, ya kan? Amin. Tugasnya Pak Mike kan melayani banyak orang gitu. Semakin banyak yang telayani kan nanti upahnya makin besar di surga gitu. Oke, sayang sih waktu kita nggak cukup panjang ya, tapi mudah-mudahan kalau Anda tertarik silahkan juga kirim pendapat Anda melalui WhatsApp boleh. Nanti saya akan hadirkan kembali beliaunya ini yang masih muda, ganteng, pinter, pokoknya klop lah ya. Thank you. Oke. Itu bisa ditonton ulang kan di YouTube-nya Mercury FM. Iya. Bagi yang mungkin ada yang nggak jelas apa bisa tonton ulang. Betul. Nanti untuk sahabat-sahabat Mercury, Anda yang tertinggal ataupun ingin mengulang penjelasan-penjelasan yang tadi sempat, karena kan ini kita jalan terus ya. Iya. Silakan untuk menonton kembali di akun YouTube-nya Mercury. Nanti akan kita upload di sana di @radiomercury96 ya. Pak Mike, thank you ya. Thank you Pak Aldi. Tuhan memberkati untuk Pak Mike. Salam untuk istri tercinta. Saya tunggu kapan-kapan kita bisa, nanti bisa ngobrol ngobrol-ngobrol. sama Nyonya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sahabat Mercury, terima kasih banyak untuk sudah bersama saya mengikuti perbincangan bersama Pak Michael Sugijanto dari Ansugi Law, dan banyak manfaat yang bisa dipetik, saya percaya itu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk kita ngobrol kembali. Saya Aldi mohon pamit, sampai ketemu lagi.